Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang fluke magnet dan juga hukum Faraday. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan, anak-anak. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fluke magnet dan hukum Faraday. Sebelum itu, tapi Bapak mau bertanya dulu nih kepada teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih mengalami suatu percobaan ketika misalnya SD dulu? Kalau Bapak sih pernah tuh membuat suatu magnet dari listrik seperti yang ada di gambar samping. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalnya ditanya sebaliknya, bisa nggak sih kita membuat listrik dari magnet? Kalau bisa, kira-kira dengan cara apa ya? Nah, agar kita tahu jawabannya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, tepat, benar sekali teman-teman. Bisa banget. Dengan dinamo. Nah, dengan dinamo seperti ini. Tapi bukan dinamo yang kayak gini nih. Ini mah dinamo Tamiya. Karena yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana perubahan dari energi gerak menjadi energi listrik. Bukan dari energi listrik menjadi energi gerak seperti dinamo Tamiya. Jadi, yang akan kita pelajari kali ini adalah dinamo sepeda. Apa hubungannya dinamo sepeda dengan fluke magnet? Dan kali ini silahkan perhatikan gambar bergerak di bawah ini, atau kalau bahasa gaulnya GIF ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada suatu magnet yang digerak maju mundurkan ke suatu kumparan. Nah, bisa dilihat voltmeternya, maaf ya teman-teman, maksudnya voltmeter. Voltmeternya ketika digerak maju mundurkan, ada listrik yang bekerja di dalamnya. Terlihat bahwa voltmeter itu sendiri mengalami gerakan, menandakan bahwa ada arus listrik di sana, dan arus listrik itu yang disebut GGL. GGL atau gerak gaya listrik, dan percobaan di samping merupakan percobaan hasil dari Michael Faraday. Nah, sosok yang berjasa yang menemukan hukum Faraday. Nah, ini dia beberapa bunyi dari hukum Faraday. Bisa diperhatikan terlebih dahulu oleh teman-teman dengan seksama ya. Kira-kira dapat disimpulkan gak sih dari perkataan dan juga hukum yang dijelaskan oleh Pak Michael Faraday? Nah, ini ada persamaan dari turunan percobaan yang dilaksanakan oleh Michael Faraday. Persamaan yaitu dimana ketika kita ingin mencari gel induksi, yaitu sama dengan N minus, yaitu N itu dimana jumlah lilitan, lalu delta psi, yaitu fluke magnet, per delta T atau perubahan suhu. Nah, agar kita tahu lebih rinci dan lebih dalam, mari kita bahas dan kita kupas satu-satu. Tapi kalau misalnya delta T mungkin udah sering ya teman-teman tahu gitu. Nah, gimana nih kalau misalnya delta fluke ini? Nah, kita bahas dari fluke magnetnya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang mau menjawab nggak nih? Fluke magnet itu apa? Kan ketika materi sebelumnya udah ada dong fluke pada listrik ya kan? Sebenarnya ini gak jauh beda loh teman-teman. Coba ada yang bisa menjawab? Terus sekali teman-teman, bahwa fluke pada magnet ini hampir mirip rumusnya, persamaannya dengan fluke pada listrik. Fluke listrik hanya diganti dan dirubah awalannya saja. Jadi ketika di fluke magnet ini awalnya jadi BA cos theta, di mana B itu garis medan magnetnya, A itu luas permukaan, dan cos theta sudut antara luas permukaan dan juga garis medan magnet. Nah, dari persamaan ini bisa kita simpulkan bahwa arti dari fluke pada magnet yaitu adalah garis-garis medan magnetik yang menembus suatu permukaan. Itu dia dari fluke magnetnya. Sekarang kita bedah yang di N-nya, lilitannya. Kenapa ya kira-kira N-nya itu minus? Kenapa enggak positif aja gitu? Enggak biasa aja, kenapa harus minus? Nah, kita balik lagi ya teman-teman ke persamaan dan percobaan awal. Percobaan Michael Faraday yang awal. Nah, di sini ada gambar yang tadi kan teman-teman. Nah, bisa dilihat nih teman-teman dari percobaan di samping gitu. Ketika magnet ini dimaju mundurkan ke dalam suatu kumparan, terlihat ada listrik yang bekerja kan? Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa memang kumparan atau lilitan dan magnet itu memang berlawanan arah. Jadinya menimbulkan suatu namanya GGL tadi. Nah, biar nggak tentang, kalau kata anak zaman sekarang nggak kena tanggung. Tentang pak, kurang. Jadi kita langsung aja ke contoh soalnya biar teman-teman lebih paham dan juga biar teman-teman lebih mengerti akan materi fluke magnet dan hukum Faraday. Dan sebelum itu saya mau menghilang dulu. Attention please.
Jadi sebelum kita mulai ke contoh soal, Bapak ingin memberitahukan dulu nih faktor-faktor yang menentukan besarnya GGL. Tapi tunggu dulu nih. Attention please-nya harusnya bergerak. Download yang bergerak gitu, GIF di Google. Tapi karena nggak bergerak, kita hapus aja. Nah, faktor-faktor yang menentukan besarnya GGL. Yang pertama, banyaknya kumparan pada lilitan. Nah, banyaknya kumparan pada lilitan tentu menentukan besarnya GGL. Dan yang kedua ada kecepatan keluar masuknya magnet ke dalam kumparan. Jadi semakin cepat keluar masuknya magnet ke dalam kumparan, maka semakin besar juga GGL yang dihasilkan. Yang ketiga, kuat magnet yang digunakan. Jadi semakin kuat magnet yang digunakan, maka GGL-nya juga akan semakin besar. Gitu teman-teman. Nah, sekarang baru kita beralih ke contoh soalnya nih teman-teman. Jadi ada contoh soal dari GGL induksi. Nah, soal nomor pertama yaitu suatu kumparan terdiri atas 50 lilitan. 50 lilitan berarti di sini 50 itu N-nya ya teman-teman. Dan flux magnet di dalam kumparan tersebut juga berubah sebesar 5 kali 10 pangkat min 3. Berarti itu adalah delta besi. Nah, delta flux gitu. Delta flux itu perubahan. Karena di sini kata-katanya berubah sebesar 5 kali 10 pangkat min 3, jadi sudah tidak usah dihitung kembali. Nah, selang waktu yaitu 10 detik meter per second. Dan berapakah gaya gerak listrik induksi kumparan itu? Kira-kira berapa nih teman-teman? Ketika N-nya telah diketahui, delta fluxnya sudah diketahui, dan delta T-nya juga sudah diketahui, yaitu sebesar 10 meter per second. Nah, sekarang kita beralih ke jawabannya nih. Langsung aja kita masukin rumusnya, rumus dari GGL, dan juga kita masukin angka-angka yang udah ada di dalam pertanyaan tersebut. Dari N-nya itu sendiri tadi kan ada minus 50. 50 jumlah lilitannya ada 50, jadi di sini ditulisnya min 50. Terus perubahan fluxnya ini ada 5 kali 10 pangkat min 3 Weber. Nah, per perubahan waktu itu yaitu delta T-nya. Delta T-nya itu tadi kan 10 milisecond. Jadi diubah ke second atau 10 kali 10 pangkat min 3. Nah, setelah itu baru dia dikaliin. Jadi 10 pangkat min 3 sama-sama dicoret ya karena per. Jadi tinggal 5 per 10. 5 per 10 itu sama dengan 0,5. Nah, jadi tinggal minus 50 dikali 0,5. Jadi hasil dari GGL-nya yaitu minus 25 volt. Selanjutnya kita ke soal yang kedua ya teman-teman. Di sini ada soal tentang flux magnetnya nih teman-teman. Jadi jika medan magnet yang mengenai bidang ialah 50 T dan jari-jari silinder itu 1,4 meter, maka berapakah flux magnetik yang melalui bidang tersebut? Nah, ini kan di sini bidangnya ini Silinder. Maka luas permukaan atau A-nya pun pakai rumusnya rumus silinder. Rumus silinder itu kan Pi kali R kuadrat. Nah, sekarang kita langsung aja nih ke jawabannya atau penyelesaiannya. Nah, dimasukin nih rumusnya, rumus dari flux magnet itu sendiri. BA cos theta ya kan. B-nya itu di mana? Tadi 50, terus A-nya itu kan tadi pi R kuadrat. Cos B-nya itu tadi 60. Nah, jadi 50 dikali 22/7 kali 1,4 kuadrat cos 60. Jadi maka hasilnya adalah 154 Weber. Nah, jadi satuan dari flux magnet ini Weber ya teman-teman. W besar dan B kecil gitu. Mungkin cukup sekian dulu ya materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Jangan lupa kita mengucapkan hamdalah untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.